A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat. Di antara nikmat yang paling penting, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah iman, masih diberikan oleh Allah Islam, dan masih diberikan oleh Allah untuk bisa merasakan awal bulan Rajab. Jadi maghrib ini Pak Bu sudah masuk awal bulan Rajab. Ketika masuk Rajab berarti sebentar lagi Sya'ban, sudah Sya'ban Ramadan. Kita berdoa di awal bulan Rajab ini semoga Allah berikan kita keberkahan bulan Rajab. Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban. Allah bisa membimbing kita, Allah bisa mengizinkan kita, dan Allah bisa memberikan kita Ramadan pada tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah lewat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, sunnah-sunnah yang selalu kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam bab salat, di antara bab inti di dalam pembahasan fikih. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sama-sama membahas tentang rukun salat. Kemarin sudah kita bagi 3 bagian. Ya, ada 3 bagian supaya mudah mengingatnya dan juga bisa kita evaluasi ataupun introspeksi terhadap rukun-rukun selama kita melaksanakan salat. Tapi tidak apa, akan kami terus review dan akan kami terus ulang tentang rukun salat, karena itu merupakan inti ataupun landasan serta pondasi tiang utama di dalam pelaksanaan ibadah salat. Rukun pertama dalam salat yaitu niat. Rukun yang kedua yaitu berdiri di dalam salat fardu, khususnya salat fardu ataupun salat wajib. Sedangkan di salat sunnah tidak menjadi rukun berdiri tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengucapan takbiratul ihram. Kalau seandainya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu bukan rukun sunnah, namun mengucapkan Allahu Akbar itu rukun. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan Al-Fatihah beserta syarat-syaratnya sudah kita bahas. Di antaranya kalau membaca Al-Fatihah jangan dalam hati, diucapkan, dilapaskan. Ya, bisa membaca dengan jahar apabila kita menjadi seorang imam. Apabila kita menjadi seorang makmum, maka dibaca sir. Apa standar sir? Sir itu apabila kita bisa mendengar dari ucapan yang kita lapaskan tersebut, kemudian makharijul huruf ataupun tempat keluar huruf kita di dalam mulut, lidah dan sebagainya itu bisa bergerak. Itu tanda berarti masuk dalam kategori mengucapkan ataupun membaca dengan sir. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, rukun selanjutnya yaitu ruku'. Berarti kalau seandainya Al-Fatihah itu ada surat, bukan rukun, bukan, itu sunnah. Ya, berarti kalau dibaca, alhamdulillah dapat pahala. Kalaupun seandainya tidak dibaca, tetap sah salatnya. Setelah ruku', nah ini 4 rukun yang harus tenang di dalam pengucapannya, khusus di dalam 4 rukun setelah pembacaan Al-Fatihah. Yaitu pertama ruku' dengan tumak nina, standar tumak nina, pembacaan tasbih subhanallah. Kalau kurang dari pembacaan subhanallah alias cepat, nah bentar lagi Ramadan, kejinguan, berita-berita yang tarawih cepat itu. Ya,
Maka tidak masuk dalam kategori tumaknina, berarti tidak terpenuhi syarat ruku, berarti tidak dinamakan ruku. Ketika tidak dinamakan ruku, berarti tidak sah salatnya. Setelah ruku, berdiri dengan sempurna, bangkit dari ruku disebut dengan i'tidal, yang berada di antara ruku dengan sujud. Setelah i'tidal langsung sujud, 2 kali sujud. Dan di antara 2 sujud tersebut ada namanya duduk di antara 2 sujud. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas makmano cara duduknya, dan juga makmano perbedaan pendapat ulama tentang cara duduk baik di tasyahud awal ataupun duduk di antara 2 sujud, ataupun nanti kita bahas di tasyahud akhir. Kemudian setelah duduk sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk lagi, dan itu diulang selama sesuai dengan rakaat solat. Kalau seandainya rakaat kedua seperti solat subuh, maka rukun tersebut harus dilaksanakan semua di setiap rakaat tersebut. Kalau seandainya 3 kali juga melaksanakan, mulai dari yang kami sebutkan tadi sampai duduk di antara 2 sujud. Kemudian ketika di akhir baru masuk ke dalam rukun yang khusus berada di akhir dalam rakaat. Kalau seandainya subuh 2 rakaat, di akhir subuh 2 rakaat, di akhir maghrib 3 rakaat, di akhir isya, zuhur dan asar 4 rakaat, maka ada yang dinamakan duduk tasyahud akhir. Itu rukun. Ustaz ngapa tidak masuk dalam duduk tasyahud awal? Duduk tasyahud awal sunnah, dan itu insya Allah akan kita bahas. Tetapi yang rukun adalah duduk di tasyahud akhir. Jenis duduknya cak mana? Sudah kita jelaskan. Boleh duduk iftirashi, duduk tasyahud awal kalau bahasa kita, atau duduk tawarruk, atau duduk tasyahud akhir yang agak miring. Boleh. Kemudian setelah duduk di tasyahud, hendaklah wajib untuk membaca at-tahiyat dengan tasyahud. Tahiyat kemarin sudah kita bahas, banyak versi dan macamnya. Ada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, ada hadisnya. Atau at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Boleh. Atau yang dibaca oleh Umar bin Khattab, dan menurut mazhab Maliki ini afdal, paling bagus. At-tahiyatu lillah wazzakiyatu lillah wattayyibatu lillah. Boleh. Itu perbedaan dari tahiyatnya, Kemudian ada versi pendek minimal dalam mazhab Syafi'i, at-tahiyatu lillah. Kalau seandainya baru belajar, atau mungkin baru nak membenari, karena rukun syarat di dalam at-tahiyat ini harus benar tasyahud, harus benar tasydid. Panjang pendek, tidak boleh at-tahiyatul mubarakatuh salawat, tidak boleh. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Tasydidnya, alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, itu harus disebutkan, karena rukun. Ya. Karena bisa merubah makna dalam rukun, bisa membatalkan ataupun tidak dianggap membaca tahiyat. Maka standar minimal selama masih belajar ataupun yang awal-awal baru kenal, at-tahiyatu lillah. Selesai. Baru tambah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Itu rukun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca solawat. Sebagaimana pada sebelumnya kita sudah jelaskan, solawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Boleh ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh disempurnakan lagi, tapi hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sempurna. Sama pembahasan tentang sayyidina. Pembacaan sayyidina itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Selain dari mazhab Syafi'i tidak disunnahkan. Tapi balik ke tenang kita tu lah. Misalnya tenang dari kecil aku langsung sayyidina. Aman tak baca sayyidina, cak kurang itu. Baca sayyidina. Kalau seandainya dak acaknya karena sayyidina Rasul tu baca Allahumma sholli ala Muhammad maka aku nak baca cak Rasulnya Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan. Kemudian rukun selanjutnya setelah tasyahud yaitu salawat, kemudian setelah salawat salam. Salam pertama. Salam pertama rukun, salam kedua itu sunnah.
Ya, yang benar assalamualaikum, assalamualaikum itu minimal. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dalam riwayat lain disebutkan bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kekuatan dalil yaitu yang nomor 2 kami sebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat ditutup dengan salam ke kanan, salam ke kiri sampai kelihatan pipi beliau. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itulah rukun. Kemudian yang terakhir tertib, rukun. Nah, rukun tadi merupakan pondasi di dalam salat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita selalu kami bahas salat itu adalah perkataan dan perbuatan isinya. Dimulai dari takbir ditutup dengan salam. Berarti di antara takbir dengan salam itu adalah perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan perbuatan itu rukun, ada 13 rukun yang itu tidak boleh ditinggal. Sikok ditinggal batal salat. Ya. Nah, insya Allah kita akan masuk ke dalam bab baru yaitu sunnah salat. Jadi salat itu antara perkataan perbuatan antara takbir dengan salam. Nah, tadi rukun. Ada juga di antara takbir dengan salam nih yang disebut dengan sunnah-sunnah salat. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada namanya hukum taklifi nih, hukum pembebanan terhadap umat muslim, ini ada 5. Mungkin kita sering dengar namanya fardu ataupun wajib. Fardu wajib nih, siapa yang melaksanakan dapat pahala, kita melaksanakan pahala, yang meninggalkan dosa, itu wajib atau fardu. Ada namanya sunnah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Nah, lawan wajib dengan sunnah, ada namanya haram dengan makruh. Kalau kebalikan dari wajib, ditinggalkan dapat pahala, dilaksanakan dapat dosa. Ya. Jadi itu ulama mengatakan kalau seandainya kita ada keinginan, contoh Pak, keinginan untuk na'udzubillah makan uang riba misalnya. Ketika kita makan uang riba, pengen keinginan, belum dihitung, tetapi ketika kita mulai melaksanakan, kita meninggalkan makan uang riba itu, maka kita dapat pahala, walaupun kita belum melaksanakannya. Ketika kita melaksanakannya, itu baru dihitung sebagai melaksanakan perbuatan dosa. Nah, kawan dari makruh, kawan dari haram, itu makruh namanya. Makruh itu dilaksanakan ataupun ditinggalkan dapat pahala, dilaksanakan tidak berdosa. Tetapi makruh ini bisa masuk dalam kategori mengarah kalau sering melaksanakan makruh, maka ada istilahnya tuh muqtasid. Seorang mukmin yang muqtasid. Seorang mukmin yang dia melaksanakan hal yang wajib, meninggalkan hal yang haram, namun dia tapi masih melaksanakan hal yang makruh, disebut muqtasid. Ya. Nah, apa muqtasid ini? Wong yang muqtasid ini dalam sebuah riwayat dan ulama menjelaskan mereka ini masuk surga namun masih dihisap. Maksudnya dihisap itu masih Allah hitung gawean dia ini. Walaupun dia melaksanakan wajib dan meninggalkan hal yang haram. Kemudian yang pertengahan antara haram dengan wajib, haram dengan sunnah, wajib dengan haram dengan makruh, ada yang namanya mubah. Mubah ini bahasa lainnya halal. Jadi arti halal itu Pak bukan boleh. Jadi kita tengok produk. Misalnya produk di sini. Oh ini produk halal. Berarti insya Allah bagus. Belum tentu. Artinya halal itu nak dilakukan, tidak dapat pahala, ditinggalkan, tidak dapat pahala. Halal itu disebut dengan mubah ataupun halal. Dalam artian dia ini tidak haram. Tetapi tidak juga disunnahkan. Ya, jadi itu hukum taklifi. Nah, dalam salat ini ada namanya sunnah salat. Artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpengaruh ataupun tidak menjadikan salat itu tidak sah. Ya. Jadi sunnah dalam salat ini, Pak terbagi 3. Yang pertama adalah sunnah sebelum salat. Sunnah sebelum salat ini ada 3 yang dijelaskan. Aslinya banyak, cuman setidaknya 3 kok. Yang pertama adalah azan.
Ya, mazhab Syafi'i azan itu bagian dari sunnah sebelum sholat. Kemudian, tapi ada ulama yang mengatakan azan itu fardu kifayah. Artinya kalau seandainya tidak kate yang azan, jadi sekitar sini kate yang azan, tidak ada tengah azan, maka sekampung ini bentuknya berdosa kalau. Tapi kalau seandainya ada siko yang azan, maka masjid yang di masjid apa di sini Pak? Amal. Ya masjid amal. Maka masjid amal atau sebaliknya masjid amal sudah azan, di sini ada azan, maka tidak berdosa gitu. Aman masjid amal ada azan, di sini ada azan, atau masjid depan sana ada azan, maka berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kedua, iqamah. Iqamah ini juga sunnah sebelum sholat. Yang ketiga adalah ittikhazu sutratu amami. Meletakkan sutroh ataupun pembatas di depannya itu sunnah, Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu sholat, terkhusus sholat sunnah dewean, kalau seandainya sholat berjamaah, sutroh ataupun pembatas kita adalah imam. Kalau kita sholat dewean, ba'diyah, atau sholat tahiyatul masjid, maka disunnahkan untuk meletakkan sesuatu apapun. Baik itu, atau menjadikan bangunan yang ada di masjid itu sebagai sutroh. Ada tiang, ada dinding, itu jadikan sutroh. Kalau ada kate, ambil kunci, ambil tas, taruh di depan kita. Jadi intinya sutroh itu antara pembatas dengan kita itu tidak boleh diganggu, alias tidak boleh ada yang lewat di sana. Agak masuk ke dalam hukum barang siapa yang lewat di depan itu, kata hadis Nabi diriwayatkan dalam riwayat hadis mengatakan kalau seandainya dia tahu bahayanya ataupun dosa wong yang lewat di depan wong yang sholat itu, maka lebih baik dia menunggu. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang meriwayatkan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Saking lebih baik dia menunggu daripada lewat. Itulah sampai Pak kalau seandainya ada yang lewat depan kita, lewat di antara kita dengan sutroh itu, kita hadang. Berarti batal. Tidak, memang syariatnya kita hadang. Kalau dia masih, kita ini kan. Kalau dalam sebuah riwayat juga, kalau seandainya dia bentuknya masih nak bermain lah kita hadang, masih nak lewat, ada pedang cerat. Itu zaman Nabi, jangan sekarang, Pak. Zaman sekarang, viral lagi. Ya, setidaknya hadang, karena ngapa? Saking. Itu yang sebelum sholat. Tetapi insya Allah akan kita bahas di sini adalah ketika sholat. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Lagi masalah azan, iqamah, itu insya Allah kita bahas, Pak. Termasuk hal yang berhubungan dengan azan dan iqamah ini, Pak, jangan sembarangan. Syarat azan dan iqamah itu diterima adalah harus minimal mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Tak boleh seorang anak kecil suruh azan. Azanlah kau. Yang dia bentuknya belum tahu cara istinja. Apa itu istinja? Buang air kecil ataupun buang air kecil lah. Ketika buang air kecil. Amun seandainya masih minta basuhkan atau buang air besar minta basuhkan wong tuanya, belum mumayyiz. Maka yang cak ini tidak sah untuk dijadikan imam, harus diganti. Mumayyiz itu sudah dewasa, sudah tahu baik dan buruk, sudah bisa cara istinja, bisa sholat di kiri, tapi dia belum baligh. Itu disebut dengan mumayyiz. Nah, minimal menjadi seorang muazzin dan juga sebagai muazzin 1, muazzin 2. Muazzin 1 itu adalah azan, muazzin 2 sama disebut dengan muazzin juga, yaitu ketika qomat. Dan insya Allah akan kita sebutkan, Pak, fadilah muazzin ini. Bagi yang bentuknya tidak pacak jadi imam ataupun tidak terpenuhi syarat menjadi imam, karena menjadi imamnya ada syarat, Pak. Bukan asal maju, setidaknya ada 9 syarat mayoritas ulama dan sisanya sampai 13 syarat itu yang diikhtilafkan ulama. Menjadi imam di antaranya, yang paling sulit itu, Pak, menjadi imam itu syarat yang paling sulit adalah seorang imam harus paham tentang ilmu berhubungan dengan sholat atau fikih sholat. Maka dia harus tahu rukun, Pak. Kalau dia tidak tahu rukun, tidak boleh jadikan imam. Mana Ustaz? Masjid kami ini belum belajar, tidak kata yang tahu. Setidaknya ada yang sikok tahu tentang rukun sholat. Ini sudah tahu kalau, Pak, berarti sudah terpenuhi syarat di antara syarat imam tersebut. Itulah ngapo kami tekankan rukun imam ini merupakan sebuah hal yang penting, karena rukun sholat ini salah satu syarat menjadi imam. Ya. Kalau seandainya tidak tahu dia membedakan antara
mana rukun itu yang benar rukun solat itu ngangkat tangan atau takbirnya? Oh, yang ngangkat tangan. Tidak ngangkat tangan, tidak sah. Tidak paham berarti dia. Maka tidak boleh menjadi seorang imam. Kemudian di antara rukunnya dia harus tahu bacaan rukun Pak Al-Fatihah. Ya, aman masih bentuknya ngam ta'alaihim, berhentilah jadi imam. Tapi kalau seandainya di dalam masjid ini, Pak Bu, sama-sama ngam galo. Cuman ngam ini lebih indah. Ngam ini terbata-bata. Sudah angkatlah ngam itu. Karena ngapo Pak Bu? Kalau ada imam ngam di belakang ini an'am ta'alaihim tanpa disengaja ataupun secara otomatis makmum tersebut batal. Maka oleh karena itu syarat sebagai seorang imam terpenuhi. Nah, dah kalau aku jadi imam kalau itu. Ya kalau seandainya tidak katik lain maju Pak. Doi kok misalnya marbot inilah, tidak tahu rukun. Al-Fatihah juga sama. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan dijadikan sebagai halangan untuk berjamaah. Kata Ustaz tidak terpenuhi aku. Tidak. Syarat itu apabila banyak jamaah. Yang mana yang terpenuhi itulah yang berhak menjadi imam. Nah ini kan sulit Pak. Maka mau mana? Lebih baik azan dan iqamat baik. Karena mazhab Hanafi diantaranya dan sebagian mazhab yang lain mengatakan fadilah orang yang azan dan iqamat itu lebih sempurna, lebih banyak pahalanya dari seorang imam. Nah, jadi karena ngapa Pak dalam sebuah hadis itu, age bapak-bapak yang hobi azan Pak, age di akhirat age lehernya panjang. Karena hobi azan dalam hadis Nabi. Kemudian dikumpulkan sini-sini yang berleher panjang. Ngapo? Oh dia tuh hobi azan dan iqamat, tapi lillahi ta'ala, ikhlas. Ada syaratnya. Maka kalau seandainya tidak baca imam, cukup jadilah azan dan muazzin deh, ya, azan dan iqamah. Tapi kalau seandainya dalam mazhab yang lain tidak azan iqamah, ngapa pahalanya besar? Karena muazzin itu tidak kemungkin terjadi jamaah dan imam melaksanakan imamnya kalau seandainya tidak dipanggil oleh muazzin. Nah, tapi sebaliknya ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih abdul itu adalah imam daripada muazzin. Karena ngapa? Dia lah memimpin ibadah solat tersebut. Ya. Nah, jadi itu insya Allah akan kita bahas tentang pembahasan azan dan iqamah. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu itu di luar solat. Agak di setelah ada juga zikir apa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang di dalam solat ini Pak Bu ada dua sunnah. Jadi, di antara rukun, di antara takbir dan juga salam ini ada yang disunnahkan untuk dilakukan. Sunnah tersebut terbagi dua dalam mazhab Syafi'i, Pak. Selain mazhab yang lain dan selain mazhab Syafi'i tidak ditentukan secara spesifik jenis sunnahnya ini. Ya. Ada mazhab yang lain juga mempunyai istilah dewek, tapi dalam mazhab Syafi'i ada dua istilah. Ada disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Ada yang disebut dengan sunnah hayat. Apa Ustaz sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu sunnah yang apabila tidak dilaksanakan, maka sunnah tersebut bisa menyebabkan sholat tersebut kurang sempurna. Maka ketika dia kurang sempurna, sempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi kalau seandainya kita meninggalkan sunnah ini, maka bisa menyebabkan sholat kita tidak terlalu sempurna. Nah, disempurnakan, ditutup dengan sujud sahwi. Yang pertama, tasyahud awal. Jadi bapak-bapak, misalnya sholat yang ada tasyahud awal, selain subuh berarti. Maghrib, isya, zuhur, asar, tiba-tiba sengaja ataupun lupa, sengaja juga masuk dalam kategori yang tidak membatalkan. Sengaja ataupun lupa, maka ketika akhir itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah salawat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Jadi ketika tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, assalamu alayka sampai akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Langsung bertegak kita. Berarti tinggal salawat tadi itu. Maka lebih baik kita sujud sahwi di rakaat terakhir. Kemudian julusu tasyahud awal sama. Sepaket ini duduk, tasyahudnya, kemudian salawatnya. Tiga ikut yang ditinggalkan, maka bisa masuk dalam kategori disyariatkan untuk sujud sahwi di akhir rakaat akhir. Kemudian selanjutnya
yaitu kunut subuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh ini merupakan salah satu sunnah ba'at yang bisa mengurangi kesempurnaan dalam sholat. Pak, kunut ini cuma dua yang mensyariatkan. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Sisanya mazhab Hanafi dan Hambali tidak mensunnahkan. Tapi dua ikut mazhab ini berbeda cara dan tempat ininya, kunutnya. Kalau mazhab Maliki, kunutnya sebelum ruku, setelah pembacaan surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dalam hati masing-masing. Dan doanya bukan Allahumma hadini fiman hadait. Ya, yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, panjang, lebih panjang dari Allahumma. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, itu setelah ruku' dan i'tidal, sami Allah liman hamidah, dan dijaharkan Allahumma hdini fi man hadait. Itu sunnah. Selain daripada dua mazhab tidak mensunnahkan kunut. Dalilnya banyak nian, Pak. Kami sebutkan sikok sebagai keyakinan bagi kita yang berkunut subuh. Karena ada yang mengatakan bid'ah kunut subuh itu haram. Jangan sembarangan, Pak, nyebut bid'ah tuh. Ya, kullu bid'atin dolalah, kata Nabi. Seluruh bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Kalau seandainya kita menganggap bid'ah itu adalah kunut subuh itu adalah bid'ah, masuk neraka kalau kita, Pak, yang melaksanakan kunut itu. Maka hati-hati. Ya. Dalilnya ada. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu qala, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fi subhi hatta faraqad dunya." Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Ibnu Hambal, yang tidak mensunnahkan kunut, ya, yang mana dari Anas radhiyallahu anhu, mazala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul masih kunut hatta faraqad dunya, sampai Rasul meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, qad suila, ya, aqanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, Anas radhiyallahu anhu berkata, ditanya tentang apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut pada waktu subuh, qala na'am, ya. Faqila lahu awaqanati qabla ruku', qala ba'da ruku' yasiran. Kapan Rasul itu ruku' itunya, kunutnya? Apakah sebelum ruku'? Dijawab, qala ba'da ruku' yasiran. Setelah ruku', tak lama dari ruku'. Ya. Artinya sudah ruku', i'tidal, baru membaca ini. Tapi tidak usah diperdebatkan. Karena apa? Ada dalil yang sahih juga, Pak, yang mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkunut sampai beliau wafat. Kami tidak mau membahas ini karena ngapa? Terlalu panjang dan juga menjadi sebuah ikhtilaf. Intinya, Pak, intinya mana? Bijak di dalam melaksanakan. Bagi yang berkunut, maka jangan nekak menjadi ketika jadi imam untuk berkunut ketika di jamaah yang tidak berkunut. Tidak bijak. Begitu juga dengan sebaliknya. Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram tidak kunut, Allahumma hdini bima, batal salatnya, Pak. Tidak bijak di dalam melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat ini lumayan banyak, Pak. Sisa dari sunnah-sunnah dan rukun yang kita laksanakan, berarti Ustaz masih banyak. Ada pembacaan doa iftitah, kemudian pembacaan subhana rabbil azim, berarti masuk di mana tuh? Masuk di sini. Sunnah hayat. Sunnah yang apabila ditinggalkan tidak mengurangi kesempurnaan solat, sehingga tidak disunnahkan untuk ditutup dengan tasyahud atau ditutup dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu sunnah hayat. Berarti, Pak, kalau angkat tangan tidak mesti sujud sahwi. Ya, karena ikhtilaf juga. Ada yang bentuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan hazwa mankibai dalam hadis itu, setara dengan pundaknya. Ada yang bentuknya hazwa uzunai, setara dengan telinganya. Itu sunnahnya. Ketika ada angkat tangan tidak apa-apa. Yang kedua adalah wad'u yadihil yumna ala zahri yadihil yusra, meletakkan tangan kanan di pucuk tangan kiri bersekedap. Kami dah galang bahas di pucuk tengah. Inti taruh ke di mana? Ya, sunnahnya ya sudah Bapak laksanakan itu, insya Allah bagus. Kecuali di sini, Pak, nak kata. Ya, yang di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya.
Yang ketiga, an-nazru ila maudhi'is sujud. Ketika salat disunnahkan melihat tempat sujud. Ya. Yang keempat, iftitahus salat ba'da takbiratul qira'ati tawajuh. Membaca doa iftitah. Terserah Pak, doa iftitah juga banyak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Boleh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal boleh. Boleh juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Boleh banyak. Ya, yang mana baik, tak baca pun sah solatnya. Yang kelima, isti'azatu ba'da tawajjuh. Setelah membaca doa iftitah, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir. Sebelum membaca Al-Fatihah itu, a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disunnahkan. Aman tak baca, tak apa-apa. Tapi jangan ngimam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aneh. Ya, untuk kita dewean beh. Yang keenam, jahar bi qiraati fi maudhihi wa israru fi maudhihi. Nah, jadi Pak, termasuk pertanyaan. Kami solat sunnah itu nak dibaca jahar, ada yang mengatakan solat tahajud itu dijaharkan. Ada yang mengatakan disirkan, terserah. Jaharkan jadi, disirkan jadi. Tapi kalau seandainya sudah ada dalilnya dan itu meletak Rasul menjelaskan bahwasanya beliau solat ini jahar dijaharkan, solat ini sir disirkan, berarti ini. Contoh Pak, ketika kita sholat, ada yang namanya sholat tasbih. Walaupun dalam sholat tasbih itu banyak ulama yang berbeda pendapat. Biasanya bulan Rajab, bulan Sya'ban ini ada sholat tasbih itu. Nah, banyak berbeda pendapat tentang apakah dijaharkan ataupun disirkan. Ya, sholatnya itu. Itu ikhtilaf ulama. Intinya ketika dia jahar dijaharkan, ketika sar disirkan. Ta'min inda intihaul Fatihah, mengucapkan amin di akhir surat Al-Fatihah. Amin. Ya, jangan ditambah, Pak. Karena ada permasalahan masalah politik tertentu ditambah amin ya rabbal batal salat, Pak. Sudah sesuai dengan syariat. Amin. Dan jangan sampai salah, Pak. Ada sebagian ulama, tapi kecil ulama mengatakan jangan sampai salah mengucapkan amin. Amin itu 2 rakaat, 2 harokat, kemudian minnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi amin atau amin atau amin, itu yang benar, yang disunnahkan. Kalau terbalik, banyak kita terbalik amin, itu beda maknanya, Pak. Tetapi tidak, karena ini sunnah, itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi bagusnya 2 rakaat, 2 harokat di awal, amin, cukup itu deh. Sering jengok Imam Masjidil Haram kan, maghdubi alaihim waladdallin, amin, katanya cukup. Nah, itu. Karena kita bukan bermelodi ataupun paduan suara, kita melaksanakan sunnah. Ya. Ikhtilaf tentang kalau imamnya mana. Dalam mazhab Maliki, imam tidak usah, biarlah makmum. Mayoritas ulama mengatakan sebutkan amin juga. Qira'atus syai' minal Qur'an ba'dal Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca ma tayassara minal Qur'an, yang mudah dari Al-Quran. Jangan terlalu panjang. Ini agak kita bahas di pembahasan imam, Pak. Syarat dan adab menjadi seorang imam. Kalau nak panjang, sholat dewean, najulah. Kalau nak panjang silakan. Ya, bahkan Utsman bin Affan, Pak, bukan kita, Utsman bin Affan, witir 1 rakaat beliau itu khotam Al-Quran. Nak membayangkannya, itu standar sahabat. Ya. 9, takbir indal intiqalat. Pak, ketika perpindahan rukun ini kan Pak Bu ada namanya takbir. Nah, takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Ini rukun. Allahu Akbar, itu rukun. Nah, Allahu Akbar ketika nak ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu sunnah, bukan rukun. Jadi ketika diucapkan dapat pahala, tidak diucapkan tidak sampai batal. Tapi jangan sampai rukun yang pertama, Allahu Akbar yang pertama itu jangan tidak disebutkan. Tasbih inda ruku' was sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, di ruku' subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh subhanakallahumma ya wa bihamdi Allahumma gfirli, boleh juga. Banyak, ada subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikat, boleh juga, ada hadisnya kalau. Kemudian wada'ul yadain ala awwali fakhdain fi jalasai tasyahud. Meletakkan tangan ini di paha ketika tasyahud,
dan ketika duduk di antara dua sujud. Tawarruk fi jalasatil akhir disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, duduk di rakaat terakhir itu tawarruk. Nah, sudah kita jelaskan. Yang ke-13 salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu salat sunnah. Taslimatus saniyah, ngadap ke salam kedua itu sunnah. Iltizamu khusyuk fi sairi salat, menjaga kehusyuan dalam salat itu juga merupakan bagian dari sunnah. Itulah tadi sunnah-sunnah hayat, disebut dengan sunnah-sunnah hayat. Nah, termasuk memberikan isyarat itu sunnah, Pak. Tidak usah dipermasalahkan. Boleh asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, atau boleh dari awal. Yang tidak boleh itu mutar-mutar. Nah, dalam mazhab Maliki tidak khatib. Mazhab Maliki itu cuma kanan, kiri, kanan, kiri. Itu juga tidak dibenarkan oleh ulama. Pendapat kecil ulama. Cak biasa. Asyhadu an la ilaha illallah dalam mazhab Syafi'i, atau asyhadu an la ilaha illallah, atau tidak nian. Itu sunnah. Tidak masalah. Tapi takut kalau yang mutar-mutar main ini, takut banyak bergelak batal. Ya. Itu adalah penjelasan, insya Allah akan kita bahas di pembahasan makruh dan juga hal-hal yang membatalkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kalau ada yang kurang paham dari apa yang kami jelaskan tadi, ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ahlan wa sahlan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama yang digawikan oleh imam itu sunnah di dalam solat, maka harus diikuti. Di luar solat terserah. Kebanyakan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Langsung balik. Tidak apa-apa. Tapi jangan coba-coba ketika sunnah itu di dalam solat. Contoh, kita fil alamina innaka hamidum majid. Selesai kita tuh. Datang imam, aslinya kan salam. Assalamualaikum. Datang imam, sujud. Sujud lagi atau sujud sahwi. Nah, imam salah, aku tidak salah. Lajulah kau imam, sujud dewean. Batal salat kita. Itu sunnah. Jadi meninggalkan hal yang sunnah di dalam salat boleh, dengan syarat jangan apabila imam itu adalah gawean dengan imam. Tapi kalau seandainya di luar salat, tidak zikir, imam berdoa terlalu panjang, kita langsung lepas, itu silakan. Itu hak dari sudah di luar dari kewajiban seorang imam. Kata Rasul, ju'il imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai panutan dalam salat. Fala takhtalifu alaihi. Jangan berbeda gawean. Fa iza kabbaru fakabbiru. Kalau seandainya bertakbir, takbir. Artinya di sini Rasul menjelaskan di dalam salat itu pelo igalo, walaupun itu hal yang disunahkan. Tetapi di luar salat itu tidak disyariatkan ataupun tidak terlalu dipaksakan untuk melaksanakannya. Ya. Ini salah satu pemahaman yang kurang tepat ketika menjadikan seorang imam. Pak, dak katik syarat di dalam 9 syarat dan 13 syarat ulama itu harus sudah menikah dan harus tua. Wong tua dan nikah itu urusan age. Contoh, tapi tetap diutamakan apabila terpenuhi syarat. Jadi ini, yang utama sekali itu adalah harus terpenuhi syarat 13. Yang pertama Islam, dia pertama kemudian baligh, dia harus tahu rukun solat, dia harus tahu tentang bacaan solat, kemudian tidak lisannya harus benar. Contoh tidak al-sak itu merubah makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ra menjadi ra, itu tidak boleh menjadi imam.
Ada 13 rukun yang kita sebutkan. Nah, maka apabila sudah terpenuhi, contoh di masjid ini Pak, kita semua ini terpenuhi galau. Yang paling utama, yang diutamakan adalah afqahun nas, yang paling paham agama. Karena ngapo? Bukan yang paling hafiz Al-Quran, bukan. Yang paling paham agama. Ketika dia paham agama, maka dia pasti bagus bacaannya, kata Imam Syafi'i. Tetapi belum berarti dia bagus bacaan Al-Quran, tetapi bagus di dalam permasalahan agamanya. Ketika bagus galau Pak Haji dari Madinah, Pak Haji dari Yordan, dari Mesir. Oh ini kumpulan ulama galau, bagus galau bacaannya. Maka baru turun lagi. Yang diutamakan adalah yang tua dulu. Jadi tua ini bukan pertama sekali. Oh akulah tua, masjid ini sebelum dibangun akulah ado. Tidak. Yang paling diutamakan 13 syarat tadi itu. Ketiga seluruhnya itu ado galau, alim galau, terpenuhi syaratnya galau. Aku yang paling paham dulu agama dan paling bagus bacaan Al-Quran. Ketika udah bagus galau, bacaan Al-Quran galau, dalam mazhab Maliki cari pemimpin sekitar sana, Pak RT pemimpin atau pemimpin dalam masjid, ketua masjid. Maka baru tunjuk yang paling tua tadi itu. Karena ngapo Pak? Sudah kami sebutkan, ketika berbicara tentang imam akan ada permasalahan yang itu tiba-tiba timbul dan kita tidak tahu pertanyaan untuk menjawabnya. Seperti yang minggu kemarin kami sebutkan. Kemarin ada berita tentang gempa bumi itu kan. Kita jingok imam, bukan gempa bumi, imam wafat ketika dia ngimami sholat subuh. Ketika dia wafat sholat subuh, kemudian makmum yang di belakang langsung maju. Jingoklah komen netizen, maha benar netizen dengan segala komennya itu, yang mengatakan bahwasanya tidak ada berperi kemanusiaan. Seharusnya Allah itu katanya kan pasti akan mengampuni kita. Dulukanlah orang, selamatkanlah dia dulu. Jangan langsung melanjutkan sholat. Kan boleh, insya Allah Allah maha tahu. Tidak paham tentang permasalahan istikhlaf. Dalam ilmu fikih ada namanya istikhlaf. Mengganti posisi menjadi seorang imam. Dia harus maju. Ya, biarlah dia. Maksudnya mungkin kalaupun dia mati dalam keadaan syahid. Itulah yang paling diharapkan oleh seluruh umat muslim. Kalau sudah sholat baru angkat. Dan hal tersebut pernah terjadi kepada Umar bin Khattab. Nah yang cain ini, kalau imam tidak paham, imam tadi mungkin wafat. Sudah, batal galau. Woi, tolong, batal galau. Waduh, so galau Pak semajid itu. Ya, membatalkan wala tubtilu a'malakum, kata Allah. Jangan batalkan yang tidak masuk dalam kategori boleh membatalkan sholat. Insya Allah ada Pak, hal-hal yang membatalkan sholat dan hal-hal yang dibolehkan untuk kita membatalkan sholat. Termasuk jangan juga egois Pak. Contoh, kata Ustaz tak boleh, kata Allah la tubtilu sholat a'malakum. Tengok budak kecil umur, nah hampir, tolong bantu dia. Tidak batalkan sholat, bantu. Itu dalam syariat. Jadi ada hal-hal yang butuh diinikan. Maka seorang imam yang lebih paham itu harus. Begitu juga yang di belakang ini Pak. Ya, di belakang ini harus orang yang paham. Ya, itu supaya berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di dalam sholat tadi. Nah, itu panjang. Insya Allah kita bahas pembahasan tentang istikhlaf, mufaraqatul jamaah. Dan ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Jadi pembatalan sholat kita bagi Pak. Ada membatalkan sholat bagi sholat sendiri. Ada yang membatalkan sholat dengan berjamaah. Beda Pak. Batal dengan sholat sendiri dengan berjamaah. Ya, contoh berjamaah tadi yang ngamta alaihim tadi. Kami diimami, kami paham bacaan Al-Fatihah. Sering Pak, kami ketika main ke mall, kami maju duluan Pak. Kami jengok dulu kanan kiri. Ada yang berjenggot, yang pakai peci. Katik, kami yang maju. Ketika di mall, ketika di terminal, kami tidak galak. Sering terjadi ngam alaihim, goirin magjubi alaihim. Paham kami artinya dan lapas tersebut merubah makna. Kami yang batal, dia aman-aman baik. Ngulang lagi kami sholat. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan masalah imam. Jadi insya Allah akan kita bahas Pak. Lagi Pak, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak. Ya. Setelah ini kita akan membahas tentang sholat-sholat sunnah Pak. Nah, setelah ini terus banyak pertanyaan.
Jadi sholat sunnah itu terbagi, Pak. Ada sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Di antara sholat yang disyariatkan berjamaah yang sering kita jenguk, Pak, sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, istisqa, minta hujan, ya, sholat apa? Tarawih, witir. Nah, tahajud mak mano, dak kati syariatnya tahajud berjamaah. Tetapi ulama membolehkan dengan syarat. Mayoritas ulama masih membolehkan atau bahkan ada yang memakruhkan. Yang membolehkan begitu ambil dibolehkan untuk berjamaah, untuk sholat seluruh sholat sunnah, seluruh Pak, sholat sunnah dengan syarat jangan sampai dijadikan mulazamah. Artinya apa mulazamah? Tiap hari berjamaah. Karena bisa merubah yang aslinya tidak disyariatkan menjadi disyariatkan. Maka kata ulama, kalaupun nak berjamaah, baik itu duha, mungkin agak bapak pernah agak jingok ba'diyah, kami pernah jingok dia ba'diyah berjamaah. Boleh tak itu? Kati syariatnya, tetapi tak kati juga hal yang melarangnya. Amun bagian apa sebagian mazhab bid'ah itu. Tapi ya berarti tidak dibolehkan galau tahajud dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu, kalaupun mayoritas ulama termasuk di dalamnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan silakan nak bertahajud, nak berjamaah di sholat yang tidak disyariatkan berjamaah, namun jangan tiap hari. Ya, termasuk Pak, ya kalau sana sering tidak tahu kalau di pondok sini, kalau di pondok sana di pondok kami itu, ya termasuk di RU dulu silakan berjamaah, cuman jangan tiap hari, seminggu sekali berjamaah. Karena bisa menyebabkan agak takutnya hukumnya itu timbul menjadi sunnah. Padahal tak kati hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat berjamaah kecuali memang disyariatkan untuk berjamaah. Jadi Pak Haji boleh, tapi jangan tiap malam. Enggak dewe-dewe malam ini kita jamaah, malam besok kita dewe-dewe. Tapi kalau witirnya boleh, karena ada syariatnya. Nah, witir boleh. Nah, tahajudnya dewe-dewe. Ketika witir berjamaah. Silakan Pak. Ya. Satu Pak, tentang apa namanya salam dan juga seluruh gawian di dalam sholat tiga menjadi hukum Pak di dalam berhubung dengan imam itu. Kalau seandainya kita bareng dulu imam batal sholat, bareng dengan imam makruh dalam sebuah hadis, yang galak dulu imam tuh dibangkitkan palanya lagi seperti himar keledai. Ya, nah disunnahkan kita untuk setelah imam selesai, memang tidak kati standar, tapi biasanya sebagian ulama memberikan selesai mengucapkan intiqolat, takbir intiqolat, takbir itu ataupun ucapan yang lain, maka baru kita melaksanakan. Jadi kata misalnya ulama, misalnya imam ruku, Allahu Akbar di ruku, maka kita barnya itu ruku. Sami Allahu liman hamidah lah selesai, ada kita i'tidal. Begitu juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi sudah selesai, kita baru salam juga. Nah, lebih bagus lagi karena salam nih Pak, rukun terakhir, maka tidak apa-apa, nak lama pun tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baru salam. Boleh. Kalau di tempat yang lain jangan Pak, karena ngapa? Ketinggalan dua rukun dengan imam bisa membatalkan. Jadi kalau salam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan bareng imam, apalagi sampai mendahului imam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi lupa? Oh, khutbah. Pak, akhirnya kita masuk dalam pembahasan Jumat. Pak, Jumat itu sepaket imam plus khotib. Sebagian ulama ada yang memakruhkan. Dia imam, nyuruh wong. Dia khotib, nyuruh wong imam. Dia imam, dialah yang khotib. Dia khotib, dialah yang imam. Ya, tapi ada hal yang perlu ditekankan, Pak, Bu. Kalau baca, terkhusus dengan ma'asyirol, kalau seandainya khotib belum turun, jangan diikomahkan. Khotib sudah turun, di sunnahnya, khotib sudah turun, lah dipucut tempat sajadah, ngasih isyarat, komat lah, baru komat. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, sahabat, beserta dengan para tabi'in.
Kita ini tidak khotib tuh, baru nak masukkan kacamata tadi tuh. Oh, Allah berlain, bingung gitu. Nak minum dulu kalau khotib tuh kan. Setelah imam, karena setelah imam dia khotib tuh mungkin habis suaranya. Kasih waktu minum dulu. Kemudian kasih waktu turun dulu. Ya, kalau khotib tuh campak, ya maka itu salah satu sunnahnya. Jadi dia khotib, dialah yang imam. Itu abdolnya. Tetapi kalau seandainya dia mungkin aku udah baca ngimam, kakiku sakit, boleh digantikan dengan yang terpenuhi syaratnya menjadi seorang imam tadi. Jadi apa ya? Sudah azan. Ya. Kalau masih ada yang pengen tanya, pending minggu depan kayak sini lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa semoga apa yang telah sama-sama kita pelajari pada hari ini, ilmu yang telah Allah berikan menjadi keberkahan, menjadi kebaikan pada diri kita, kebaikan di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.